Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maba'du hadratil mukarramun, para tuan guru, para asatid, para tokoh yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya atu-atu. Khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Rahmat Batara, kita doain selalu sehat panjang umur. Guru kita Kiai Madinah Arsad dan Ustaz Abdillah, satu lagi sampai Haki, Bapak Abdul Rashid, Bang Rohim, Abdul Rahim, Bang Abdul Somad, dan Sohibul Musibah, abang saya Ustaz Imron Rosadi, Sohibul Musibah, tuan rumah DKM Mushola Al Istiqomah, Al Ustaz Abdul Wadud dan keluarga besar. Saya ngomong aminin aja. Amin. Ya, bener nggak? Boleh kagak? Kita muliain ya. Lah iya, bukan menghina. Kalau menghina, lah iya yang kagak boleh. Menghina orang kagak boleh. Kalau muliain mah aminin aja. Betul. Iya, biar duitnya pada banyak. Amin. Gitu, biar pada berkah, biar pada sehat. Amin ya robbal alamin seluruhnya. Mudah-mudahan hadirnya kita malam takziah atas wafatnya siapa? Raffi Hilmi Ulumuddin bin Bapak Abdul Wadud, dan keluarga besar kita juga yang sudah wafat meninggal dunia. Ya, tokoh di sini Ustadz Kiai Haji Madinah, mudah-mudahan juga semua yang sudah wafat di mana alam kuburnya diampuni dosanya, diluaskan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, dan kuburnya jadi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Lupa ayahanda Haji Kosasi ya, dan seluruhnya kita mudah-mudahan almarhum yang ada tulisannya di kertas dan keluarga kita yang wafat, semuanya Allah berikan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wa li jami' arwah hadirun jami' arwah muslimin muslimat mu'minin mu'minat, khususan Raffi Hilmi Ulumuddin bin Abdul Wadud. Nallaha yataqassahum birrahmah wal maghfirah. Syawlilahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Nih mau dengerin apa tutup doa aja? Dengerin. Ya kalau mau tutup doa lah ngapa-ngapa kita mah. Iya. Saya hadir ke sini mohon izin, mohon maaf. Emang udah dengar ceritanya bahwa putra dari Bang Abdul Wadud ya katanya kecelakaan kemudian wafat. Jadi malam hari ini ya baru sempat takziah. Sebenarnya pengen datang dari kemarin, namun belum sempat. Baru malam hari ini bisa hadir. Jadi tujuannya takziah, terus disuruh ngomong, bukan minta ngomong ya. Ya kan ada ustadz datang nih, minta mic kagak dikasih, marah, akhirnya pulang. Iya, zamannya bangun ikut pulang. Ada kan model gitu ya? Ada ya? Hah? Nggak ada di sini. Lah iya enggak, saya mah Nahrawi nih Pak. Kenapa saya salam jengir Bang Murdan? Nih jujur Bang Wadud ya, mohon maaf, mohon izin nih cerita sekelumit dikit. Saya nih udah selesai sama diri saya. Kita udah perang Pak sama diri kita dewek. Nahrawi, saya udah kelar sama diri saya sendiri.
Kenapa saya nyengir? Ya dulu 2019 ya, tahu kan ceritanya ya? Zaman cebong sama kampret, ya tahu ceritanya, masih ingat? 2019 cebong sama kampret, sekarang udah jadi kelelawar kali ya, kan gitu. Udah kelar Pak. Kenapa? Yang Nahrawi ini saya, gua mau disebut kek, ya mau dikatain kek, ya mau dibagi kek, mau disuruh kek, mau kagak kek, bodo amat. Gue nyengir aja. Kita punya rokok sebungkus, punya kopi segelas, jojon Bang Somad tuh dia ngapain? Jangan banyak-banyak pikiran, betul? Lah iya, yang namanya hidup sekarang nih Pak, kita lelaki, lah perempuan makan enak, kagak punya beras, Bang, beras habis no. Ya, Bang, gas habis no. Bocah besok no, LKS sekolah no, besok mau motor mau ngambil rapot dah, teng aja, rokok kagak, kopi kagak, lagi di pojok lagi kempet aja. Aduh gitu. Iya, makanya kadang-kadang Pak, yang lebih banyak meninggal nih di era kita saat ini 2025 nih Masehi, lebih banyak yang meninggal penyakit numpuk di tubuh laki-laki. Betul nggak? Lah itu kenapa? Tuntutan zaman hidup banyak, ya duitnya kagak ada. Betul. Rakyat diperas, pajak naik, gas naik, cabai naik, ayam naik, daging naik. Yang turun apa? Yang turun kolor babi. Oh gitu. Lah iya semua ini kenapa? Ini kita baca Pak, Indonesia padahal Indonesia kaya. Kenapa? BPJS itu suruh bayar, ini bayar. Lah ini kita harus sadar, padahal negeri kita kaya. Kemana tuh duitnya? Ayo, kemana duitnya? Lah ada yang nimbun, ada yang ngambil kan begitu. Cuman kita kagak sadar rakyat Indonesia kaya. Betul. Ini ngapa jadi lari kemana saya mau ngomong takziah ini? Ya udah, jadi ngaco dah ke situ. Dah sedikit nih, takziah itu menghibur. Saya pengen menghibur ya di sini. Tadi saya sempat di depan musola ya, abang saya nih Ustadz Abdul Wadud tadi nyamperin, katanya emang apa itu bocah ceritanya. Ya begitu dah, ya namanya bocah baru 4 bulan bisa naik motor, tiba-tiba ya namanya masih sekolah, masih puber. Ya kita lagi muda bagaimana ya, enggak nyampe mana udah Banyuwangi. Iya, kenapa nih disebut Rahmat Batara? Ada ceritanya, tanya aja. Iya gitu, kenapa? Ada Batara, itu ada ceritanya kan gitu. Nah, ya kembali Pak nih almarhum ya Bang Raffi Hilmi Ulumuddin ya bin Bapak Abdul Wadud ya, namanya bocah masih muda, lagi resep-resepnya, lagi demen-demennya. Ya motor dimodif lah, sama Pak, saya juga Nahrawi nih. Lah belum hidup, lah emang masih muda gitu ya. Sekarang aja udah tua, tahu-tahu lah iya jadi ustaz, jadi guru, jadi kiai, jadi penceramah kan begitu. Lah dulu lu siapa? Emang beranak langsung jadi kiai, beranak langsung jadi habib? Kagak. Lah orok dulu, sekolah SD dulu, SMP, SMA kan baru, kan gitu. Proses Pak. Makanya sadar lah udah. Ya, yang Allah kasih hari ini, malam ini, malam ke-6 tahlil Bang Raffi Hilmi Ulumuddin, ini yang terbaik yang Allah kasih. Makanya nasihatnya apa? Dalam hadis Nabi, kafa bil mauti wa izun, cukup kematian nasihat buat elu, kata Nabi. Artinya apa? Bocah SMP aja mati, apalagi yang tua. Yang sehat aja mati, apalagi yang begitu. Ya, yang laki aja mati, apalagi yang begitu. Lah ya artinya mati maka gemilih. Kalau udah Allah cabut nih malam hari ini, Nahrawi masih ngomong, kita masih hidup, masih ada napas di badan kita, izin dari Allah. Kalau Allah kagak izinin, keluar nih Pak napas kita. Nih Nahrawi badannya jadi bangke. Ini bapak bangga-banggain.
Ini badan kita isinya apa emang? Nih, di kuping ada conge, di hidung ada upil, mata rebek, mulut jigong. Nih, kita ketutup sama baju, badan kita kelihatan transparan, isinya apa ini dalam? Mau petantang petenteng. Ayo. Orang juga jijik. Saya pernah tuh Pak, ada orang Rawabacang. Itu dia habis operasi di sini kantong kemih. Ya. Itu Pak, saya nengokin ketika beliau sakit tuh habis operasi, itu dibelit di sini Pak. Karena kena kencing batu, akhirnya pipisnya pakai selang di sini. Diteteng-teteng itu plastik. Kata saya, Pak Haji, apaan itu? Ini katanya saya pipisnya lewat sini. Ayo. Apa kalau kagak keluar kagak najis itu? Najis kalau dalam syariat itu gitu. Lah iya artinya apa? Apa badan ini yang kita bangga-banggain? Bukan. Makanya kita hidup di alam dunia sadar ini kita bakal mati. Lah iya ini almarhum nih ya. Kadang-kadang kita jujur Pak, kita nggak ngerasain. Ada orang baru beli motor, senang apa kagak? Ada orang motornya hilang, begitu. Lah iya nih DKM kita nih Bang Ustadz Abdul Wadud, anaknya meninggal nih. Ya beliau sedih. Ya yang anaknya hidup sedih. Enggak. Lah kagak, anak dia mah kagak mati kan gitu. Lah iya tapi kita sebagai tetangga, sebagai saudara, ya. Kemudian sesama umat Islam kita sedih, ada tetangga kita, ada saudara kita yang keluarganya meninggal dapat musibah, kan begitu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu kita dari Allah, diciptain sama Allah, akan balik sama Allah. Kita bakal pulang semua. Ruh kita dari Allah, badan nih dari tanah. Tanah busuk, bakal balik ke dalam tanah. Ruh ini dari Allah, balik ke Allah. Makanya pertanyaan buat kita kira-kira kalau nanti kita pulang balik sama Allah, senang apa susah? Kira-kira. Ayo pertanyaan buat renungan kita Pak pribadi ntar pulang ke rumah. Ayo kira-kira kalau balik bocah pulang sekolah, kira-kira senang apa kagak tuh bocah? Kayak ini almarhum kan pulang sekolah ya, kan senang dia bisa naik motor. Ya, kemudian dia apa pulang sekolah, punya motor, punya duit, ada teman-teman, kan dia senang tuh. Kan begitu. Pulangnya ke sono, kita kagak tahu lah sama. Ntar kita pulang balik sama Allah, senang apa susah kira-kira? Ayo kita hisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Iqra kita baca kitab kita Pak. Jangan bangga bisa baca kitab apa? Buku Dulujen, Ta'lim Muta'alim, Ihya Ulumuddin, Sarah Hikam Ibnu Athaillah. Lu baca nggak kitab lu? Diri lu nih, Nahrawi lu baca. Jujur apa bohong? Bisa dipercaya apa hianat? Itu tanda munafik 3. Ya, peduli apa kagak sama segara nih? Bang Wadud pasti inget nih beliau. Ada yang ngirim jeruk, ada nggak yang ngirim jeruk? Ada yang ngirim air, ada yang ngirim pisang, ada yang bagi duit. Ingat apa? Itu Pak, kita Pak lagi banyak duit. Ada yang bagi duit 100.000 kecil, karena di kantong kita ada 100 juta. Tapi bapak lagi kagak gablek duit. Ada yang bagi duit 20.000, gede apa kecil? Gede banget. Emang lagi kagak gablek. Ketemu Bang Wadud dibagi duit kita. Kita ingat aja padahal cuma 20.000. Kita mau udah lupa. Orang masih ingat aja sama kita itu Pak. Makanya bapak kalau mau bagi duit ya Bang Satir, Ustaz Ahmad Satiri. Bapak kalau mau bagi orang lihat-lihat nih yang dibagi orang apa setan.
Kalau setan mah iya, kita bagi lah, diambil duit kita, habis itu pergi, aku balik lagi pas susah. Kita udah baca teman kita, wah dia udah datang susah kan gitu Bang Wadud. Lagi itu udah baca ke teman kita, dia lagi udah nyampe udah, yang kemarin aja belum dipulangin, ini belum nyampe lagi ya, minjem ini meminjem lagi nih. Lu gitu, bener nggak? Bener apa nih? Lah iya, saya mau ngomong realita Pak, ngapain kita ngomong tinggi-tinggi? Cerita yang apa sahabat jauh, ya ulama zaman kita mencerita zaman kita aja. Emang sekarang realitanya sekarang begini lah, ini kita ceritain justru lebih nempel di hati. Kita siapa? Lu mau kemana? Tugas lu apa? Nahrawi emang lahir di Jati Bening. Tugas saya apa di Jati Bening? Ini yang kita baca. Misinya apa? Ntar saya bakal mati. Sebelum saya mati, saya ngapain? Ayo, kan begitu. Yang kita tinggalin cerita apa? Makanya Pak, saya tanya nih, itu belakang dengar apa main HP itu? Garam ada apa kagak garam? Ah, garam ada nggak garam? Hah? Gula ada kagak gula? Hah? Ketika nyampur jadi kopi, nyampur jadi sayur asam, nyampur jadi sayur sop, yang disebut apa? Garam. Asin, manis. Yang disebut apa? Sayur sop. Enak amat tuh sayur sop, buah gurih, ya gitu. Lah iya, yang disebut apa? Buat dah kopi mantep banget ini rasanya, baiklah. Kagak kesebut tuh gula. Lah sama Pak, kita di kampung kita berkah, wilayah Jati Bening berkah. Jasa siapa? Racikan siapa? Resep siapa? Babak kita, engkong kita, leluhur kita di sini. Akhirnya sekarang nih kita rasain enak, kampung kita berkah. Jangan apa nih yang udah bagus, udah cakep, dirusak sama anaknya, dirusak sama keturunannya. Orang mana-mana datang kemari, bukannya bagusin, bukannya nyakepin, kedigin, ngancurin, jualin, gitu. Belum ya? Lah iya, air buras ya, Betawi kan udah konten-konten buat air ngontrak ya. Seregar jagat. Lah iya, air konten ngontrak buset, kalau ngkong hidup babanya itu dicekek kali itu ya. Lah iya, makanya ayo kita sadar Pak, kita bakal mati. Sebelum kita mati, makanya pertanyaannya nih, yang kita sembah kudu kenal. Makanya ada kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lillah. Makanya saya ngajar bulan ini besok Jumat malam 1 tuh tiap bulan. Lillah, fillah, billah. Kita harus sadar tuh, harus paham yang lu sembah siapa. Lillah, dari Allah balik sama kita, milik Allah. Ini rumah kata Bapak milik Bapak. Karang, surat tanah. Suratnya ada 2, sengketa apa kagak? Sengketa. Kenapa? Ada 2 surat kan gitu. Lah iya, karang nih Pak. Ya, kita ngakuin ini milik kita. Kemudian ini motor kita, ini mobil kita, ini anak kita. Kita kagak sadar tuh. Milik siapa hakikatnya kita? Milik Allah. Sadar itu. Kita cuma diamanahin, kita cuma dititipin. Betul. Namanya dititipin, Allah mau ambil. Saya nitip HP nih sama Bang Abdul Somad nih. Ya, Bang, nitip dulu bentar, saya mau ke kamar mandi. Kemudian saya ambil lagi. Terus dia marah. Urut kali dia marah. Lah kagak, HP saya gua ambil, serah gua. Engkau tuh Bang nitip doang. Ya artinya apa? Lah itu Pak, kadang-kadang kita di hati terlalu nempel. Nah, berlampu. Wah, kode ini kali. Iya, kode kali ya. Iya udah, suruh matiin tuh lampunya. Ya udah, ya. Kesenggol. Iya kali kesenggol ya. Jadi suhujon aja ya orang ya. Ya artinya Pak, ayo kita sadar bakal balik sama Allah. Kita kudu kenal siapa sih yang kita sembah. Iya, kita nyembah siapa?
Kalau kata guru saya Pak, ya Kiai Haji Abdul Rauf tuh Rawa Bacang, kalau kita sholat sujud, Allah kita besarin, Allah kita muliain, Allah kita agungin dalam kehidupan sehari-hari nyatanya, itu benar sujudnya Pak. Allah niat kita sujud, Allah ada di depan. Tapi kalau kita sholat sujud, Allah kita kecilin, Allah kita bohongin, Allah kita jual namanya, kita tipu, itu sujud. Allahnya kita cuma nungging lu bangga. Ayo, jangan bangga Pak sama sholat kita, jangan. Kita bisa masuk surga karena Allah redo sama kita. Betul? Betul nggak? Nah iya. Kalau dalam kajian sufi Pak, pelacur ngasih minum anjing, taubat, Allah redo, surga. Bal'am bin Bawrah punya Ismul Azam, doanya makbul. Akhir hidupnya apa? Lidahnya digunting sama malaikat Jibril, suul khotimah, nauzubillah. Jangan bangga kita sama ibadah kita, ibadah buat kita. Sedunia orang kagak sembahyang Pak, Allah berhenti jadi Tuhan. Kagak, sholat buat kita. Fungsinya apa? Tanha anil fahsa. Itu fungsinya, bukan buat bangga-banggaan, buat wah pahala gue banyak. Lu mau kan main gaple mulu lu, wah orang main gaple dikatain. Ayo, benar? Itu jadi iblis apa kagak? Jadi iblis, jadi setan, ya Pak. Makanya yang main gaple, kalau hatinya ke Allah, boleh dia nyanyi dangdut. Ya, kalau dalam kajian torikoh tuh Pak, Bapak lagi nyanyi nih mulutnya, ku bawa selalu ku bawa namamu di dalam hatiku. Nama siapa? Allah, Allah, ya Allah, dalam hati kita. Kita nyangkanya seneng amat lu lagi nyanyi, dia kagak tahu hatinya. Siapa bisa ngelihat hatinya? Yang sembarangan Pak, ada orang di belakang diem aja, hatinya connect sama Allah, dia doa, hancur Bapak. Ya sembarangan. Iya, kita jangan sembarangan ngina orang, ngatain orang, mentang-mentang. Coba aja rungsek. Kalau udah orang yang dekat sama Allah, sambungan hatinya nempel, dekat sama Allah, 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 ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lillahi ta'ala, karena Allah. Adem Pak. Nyambung apa kagak ini? Hah? Takut pada puyeng palanya. Ya, ini jadi kayak ngaji nih. Ya udah, ya mohon maaf, mohon izin ya, saya sebenarnya kesini cuman pengen takziah, menghibur ya Pak. Nah, Bang Wadud juga kita semua saudaranya peduli, kita doain, kita sayang ya, bahwa beliau nih yang kemarin biasanya ada anaknya sekolah bawa motor, tiba-tiba anaknya pindah kan gitu ya. Dalam manaqib Syekh Muhammad Saman kan gitu, aku cuman pindah dari alam nyata ke alam yang tersembunyi. Hakikatnya Pak, kenapa kita doain? Bang Rapi ini masih hidup ruhnya, ada. Ntar di hari kiamat di padang mahsyar dikumpulin lagi, dijadiin lagi. Makanya kita Pak, kalau dalam keyakinan ada orang Hindu tuh yang jenazahnya dibakar, ada tulang ekor kita tuh disebut tulang sulbi, kayak jempol tuh. Itu nggak bakal angus, itu bakar. Karena ntar dari tulang sulbi ini kayak biji tanaman tuh, biji duren kita tanam di tanah, siram air, kasih pupuk, hidup, tumbuh lagi kita baru. Ya, makanya sadar nih, Bang Rapi masih hidup, ruhnya ada. Kita kirim doa tahlil, nyampe ini ke sono.
Maka pertanyaan buat kita masing-masing pribadi nih, ntar giliran kita mati, berapa orang yang doain, berapa orang yang ingat, berapa orang yang nyebut, awet kagak nama kita di sini? Ayo jujur, guru Madinah, Bapak Haji Madinah nih, kadang-kadang ingatan kita aja ya. Nih, Haji Madinah bin Jimuan, udah mulai ya, jujur aja Pak kita dengan kesibukan kita, ya dengan apa handphone, kita tahu Palestina kadang-kadang mulai hilang gitu ceritanya. Kalau nggak dihidupin lagi, nggak diceritain lagi, makin lama, makin hari, makin tahun, habis sudah ceritanya. Kita ingat nih di Bekasi ada toko Kiai Nur Ali, apa gini hari kesebut namanya, pesantrennya ada, ceritanya murid-muridnya. Nah itu kita pengen tuh nama kita minimal di wilayah sini, ya di RT sini awet Pak. Jangan apa udah kita mati, orang udah mati kayak tisu, pakai buang. Gurunya udah mati, buang, ganti guru baru. Nah, gitu. Ayo, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Lah ada. Lah iya, bapak saya tuh Pak Haji Hasbullah dulu ngajar kemana-mana. Nih tanya Bang Roim tuh, giliran sakit ngajar pakai kaos kaki, anak kena diabetes kencing manis, dicuci pakai kasa, apa dicuci pakai air impusan, dilibet-libet, pakai kaos kaki berangkat saya nganterin. Saya mah dari dulu nahrawi nih, saya mah kagak mau jadi ustad. Ngapa ribet kalau jadi ustad? Saya nganterin abi masuk musola, saya mau ngerokok di luar. Iya, begitu akal saya, emang kagak pengen. Lah iya kemudian, nah ketika ngajar ke sono musola Haji naik kemari, giliran meninggal, giliran sakit, hampir setahun itu di rumah, ditengokin, disebut namanya. Ayo, nyari guru baru ganti. Nah, udah kelar. Gitu aja Pak. Saya pengalaman, makanya nahrawi. Saya nih nahrawi. Besok Bang Imran kita ceramah di mana? Cipinang ya, Cipinang Muara tuh. Saya nahrawi Pak, bocah Jati Bening begini nih. Lah, ceramah maulid mah kan lain ya, Pak DKM ya. Anunya harganya lain ya, beda ya. Lebih beda jujur aja. Gak maulid, ada parselnya. Kadang mobil dijemput juga ya. Lah iya beda. Lah cuman begini Pak, kenapa? Iya kita ke sono-sono. Kampung orang ibarat kuli, rumah orang kita dandanin rapi, kita cat tinggi, bagus tuh rumah. Lah rumah kita bocor. Ya, rumah kita rombak, rumah kita mau rubuh. Lah iya, saya oke ke Cipinang, saya jauh-jauh. Lah kampung kita orang sini Pak, lahir di sini. Bang Murdan, Bang Wadud lahir di sini. Ya, nih guru kita Rahmat Batara lahir di sini, emang tinggal di sini. Ya, kemudian tugas kita apa di sini? Ayo, mastatotum semampu kita. Kan takwa itu semampu kita dandanin yang kita bisa, yang kita kagak bisa mah ya kagak maksa kan begitu. Lah iya, emang kita apa Yasin Doger jadi RT lah, benerin kampung pelan-pelan gitu. Yang memang jadi guru lah ngomong yang bener. Makanya kalau kata guru saya Kiai Haji Abdul Rauf Rawabacang tuh Pak, dari gurunya lagi, apa yang kita ucapin di mulut buktiin. Orang banyak cuma ngomong doang. Bang Somad, saya bisa dandanin mobil. Coba aja suruh dandanin. Kadang udah keluar duit 1 juta, 2 juta, 3 juta lah, mobil masih ngebul juga ini. Berarti kan bengkel, salah bengkel ya. Betul nggak? Lah iya, ada yang diucapin beda sama yang dilakuin. Maka apa yang kita ucapin buktiin. Kalau nggak terbukti bohong Pak. Saya nahrawi bisa ngomong gini, saya udah buktiin. Nah ada Bang Satir no, ada Ustadz Imron no, ada Bang Ahmad tuh, RT Rosid juga nih, Bapak Abdul Rosid suka datang hadir. Saya pengajian tiap bulan saya kasih makan tuh, ada buahannya, ada kuenya. Apa saya pernah minta? Kagak. Tapi ada yang ngirim, ada. Duitnya ada, pada transfer ada. Saya minta, kagak. Saya mau bagi malah, saya mau nggak minta.
Urusan dia mau bagi, saya bagi lagi lah, sedekah. Ngapain kita kumpulin? Nah iya, kadang-kadang ngumpul nih di kantong kita. Iya. Aduh, baterainya habis kali. Ngumpul di kantong kita. Wah iya, giliran ngumpul gua besok lah DKM motor baru lagi. Nah iya, itu jangan. Nah iya, makanya kita sadar. Nah iya, kita jangan ketipu, Pak. Gimana nih ngakalin duit orang biar masuk kantong saya? Hati-hati. Bapak boleh capek, punya duit, kerja, nguli, dagang, nikmatin. Keluar dari dalam hati, alhamdulillah, bersyukur. Jangan duit masuk, datang, dapat duit. Kagak enak kan? Ada Bang Somad tuh dia. Lemparin ke dia semua. Lah, sama bininya berdua-dua. Neng ini duit numpang lewat doang. Lah, itu kita jadi tolol. Lah nikmatin. Kita doa minta rezeki, minta duit, udah dapat duit, lah nikmatin. Beli yang enak-enak, alhamdulillah. Kadang-kadang kita kagak enak sama orang enak aja sama kita. Kita mikirin orang kagak punya pikiran sama kita. Orang kagak punya pikiran, kita pikirin. Jangan dipikirin, cuekin aja. Betul? Bener gak? Lah iya, kita memikirin dia aja, gedeg aja sama dia. Legeblek, ngapain kita mikirin dia? Orang dia kagak punya pikiran, kita pikirin. Jangan. Bapak mikirin diri kita, ku anfusakum, diri kita, wa ahlikum, keluarga kita, lingkungan kita, wilayah kita. Gimana rumah kita, anak kita, istri kita. Jadi baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau rumah kita jadi sorga, ntar rumah yang lain nyontoh. Enak aja kan, Mang Satir kita lihat hidup Pak. Iya, dia mendagang begitu, jonjon aja, rokok ada, kopi ada, orang nggak baik. Iya, kadang-kadang kita datang juga dibagi rokok kan begitu Bang ya. Lah iya, itu orang jonjon aja, seneng aja, dia mah naik bis, ntar dia tur lah, dia foto-foto seneng aja tuh orang. Ngapa itu berarti dia hidupnya? Nah itu loh Pak, hidupnya enak. Cari orang-orang yang hidupnya senang, bukan bohong. Sekarang Pak, banyak orang nih di handphone, manusia pura-pura bahagia. Batuk itu. Benar nggak? Kode ya. Kode lagi aja. Iya. Iya, kadang-kadang kita pada pura-pura bahagia Pak. Iya, foto cekrek ya, halo, ya happy birthday to you, mabruk alfa mabruk. Di belakang, gua gedeg betul dia. Brengsek banget itu, di gua belum dipulangin dia itu. Begitu. Lah iya, palsu Pak, pakai topeng. Jangan, Islam kita original asli. Islam itu dari hati. Bener, itulah takwa. Kita kenal sama Tuhan kita, bukan bohong. Kalau bohong, apa yang diucapin beda sama yang dilakuin, munafik. Ingat dalam Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik besok Pak, neraka yang paling bawah. Hati-hati kita, jangan sampai ada unsur munafik dalam diri kita. Iya, buat apa? Kita pengen dikata, pengen dianu sama orang, pengen dipuji orang, ngapain? Yang muji Pak, sehat Pak Haji. Kan gitu. Muji ini, kan kita udah baca, mau minjem ini, mau minjem, kan begitu. Kita udah baca, ini malah tumbian-tumbian pakai muji. Lah iya, ada maunya kan begitu. Lah iya, coba. Ya, makanya ngetes orang Pak, lihat. Bapak berteman nih, ketika duit cair, megang duit, bisa nggak dia dipercaya? Ketika lagi susah, lagi musibah, bisa nggak dia sabar? Kayak nih DKM kita nih, Ustaz Abdul Wadud. Ketika anaknya meninggal, bisa masih nyengir nggak dia? Bisa kecebut nggak di hatinya? Alhamdulillah. Kalau dia kesebut alhamdulillah tadi, walana beluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Gembira Bang Wadud orang-orang yang sabar. Dalam Al-Qur'an yang lain, innallaha ma'as sabirin.
Allah bersama orang yang sabar. Ketika kita sabar Pak dalam keadaan musibah, Nabi Muhammad diludahin, ditakolin, dituduh tukang sihir, dijahatin sama mamangnya Abu Lahab. Apa Nabi marah? Marah nggak Nabi? Enggak. Alhamdulillah. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersamanya. Kalau ada Allah di samping kita Pak, ada yang gede sama kita, dia yang rungsep, lihat aja. Makanya kalau bapak ada yang nyumpain, lu ada yang nyumpain mati, nunggu semarah. Betul? Bener nggak? Bapak ada yang bilangin ya, ada yang ngomongin, ya bapak disumpahin mati, nggak usah pakai marah. Ya, kalau tanpa disumpahin kita semua bakal mati. Emang siapa yang ngomong itu? Lah iya, kalau Pak, kalau ada orang ngatain kita, ya disumpahin mati, kemudian kita marah, dia setan, kita setan, dua-duanya jadi setan tuh. Tapi kalau ada orang ngatain kita, kita tetap sabar Bang Wadud. Bodoh amat, yang penting gue mah jujur, gue mah amanah, gue mah patonah, ya, gue nggak ingkar janji, tetap kita istiqomah. Itu kata-kata yang ngatain balik ke dia ntar yang kena. Lihat aja, tunggu aja biar waktu yang jawab. Makanya kita orang Islam jangan takut. Ya, kadang-kadang kita ya itu tadi wala nabluwannakum, kita takut bil khaufi wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan duit. Seandainya Pak malam hari ini punya duit semua, kira-kira ada yang datang tahlil nggak deh? Ayo, kagak pada ngayap ke showroom, beli mobil, beli motor, ngapa punya duit? Ngapa kita pada ngumpul? Lah ini keadilan Allah, kita bisa datang tahlil. Kalau kita punya duit, ya iya beli motor, beli mobil, ngayap ke puncak, ke Ancol, gua. Kenapa? Jonjon, karena kita punya duit. Iya kadang-kadang duit itu Pak hati-hati, emang kertas, tapi kertasnya beda dan dia ada setannya. Kadang-kadang nih ya hati-hati, DKM musola, kadang keluarga arisan, ketika udah ngumpulin duit, bukan kajiannya yang dibahas, bukan ngajinya yang dibahas, duit yang dibahas. Duit kas kemana? Hah? Tabungan kemana? Karena si Anu belum bayar arisan. Ayo. Nyambung apa kagak ini? Udah, mana pada buyang-buyang banget. Udah, ya. Ya, saya sadar ya malam hari ini mohon izin, mohon maaf mungkin saya terlalu keras. Ini mah kampung dewek ya Pak. Kalau kampung orang masih kagak begini. Apalagi emang diundang. Lah kita kagak tahu ceritanya kampung orang, lah kagak kita mah. Ya kalau di kampung orang mah itu Bapak buka aja itu YouTube saya ada gitu mah, di sini senang, di sono senang, alhamdulillah gitu, di mana-mana hatiku senang. Kayak saya Nahrawi kan saya bilang saya udah kelar, saya mau dikasih mic kek, mau kagak kek, mau disebut kek, mau kagak kek, mau dihormatin kek, mau kagak kek, mau dibagi duit kek, mau kagak kek, udah kelar. Saya masih muda, masih sehat, gue bisa nyari duit, bisa nemu, alhamdulillah. Gitu kita buktiin Bang Abdul Somad, bukan ngomong. Kadang kan framing doang, klaim saya kerjanya sama Allah. Bah, buta kali dia PNS, gajinya 10 juta. Ya, kerja sama Allah, lalu PNS ada gajinya. Yang kedua dia dagang, kontrakannya banyak, ada 10 pintu. Lah urup itu mah ilmunya wali Pak. Abuya di Miati Banten ke gunung, cuman ada pelita doang. Apa pejabat nggak nyampe? Apa makanan duit kagak nyampe? Nyampe. Saya Nahrawi, emang saya ngayap mana? Saya mohon maaf, bukan saya kagak mau datang maulid ke Masjid Al-Maidah atau kayak tempat yang lain, enggak. Kenapa? Kalau saya datang takut no Ustadz no. Jujur kampung kita kadang-kadang di belakang kan pada lemes, no Ustadz datang no, nyari amplop. Saya paling malas begitu tuh. Gua masih muda, gua bisa nyari duit. Kagak, gua nggak butuh amplop. Gila, Ya duit tak isinya gitu. Lah ya isinya juga 2.000 buat apaan? Lah ya artinya apa Bang? Enggak. Ya makanya kita jadi guru enggak pakai minta.
Kadang gini loh Pak, kalau orang yang ada hartanya silakan, kadang-kadang yang kuntet, yang emang rumahnya triplek, buah ilah, Ustadz yang datang sampai 20, buah ilah, udah palanya puyeng itu di dalam, buah ilah, kan gitu. Akhirnya apa katanya? Gue udah kena musibah ketimpa tangga lagi. Kenapa lebures? Lah iya, udah emak meninggal, bapak meninggal lah, duit di kantong buras nih habis. Nah jangan sampai begitu kita saudara, ayo. Kalau emang kita tahu saudara kita emang lagi susah, ayo kita tolong, kita bantu, kan gitu. Kalau emang saudara kita lagi sakit, ya kita tengokin, itu namanya peduli. Jangan lagi sehat, lagi hidup kita temenin, giliran udah sakit. Nih Pak, di kampung kita Bapak Haji Mardi tuh Pak, udah di kasur aja, udah gak ada yang cerita. Ayo, apa kita besok nih Nahrawi, saya udah sakit di kasur aja, hilang aja begitu. Ya dia aja bisa begitu. Sama nih Bang Rapi, baru umur usia SMP bisa meninggal. Lah kita juga bisa. Makanya sadar, cari teman baik. Waman ihwanuka, saudara lu siapa? Ntar lu mati dia rela doain kita, nyebut nama kita, hadhil jenazah min ahlil khair, ini jenazah orang baik. Kira-kira besok ketika kita mati ada nggak 40 orang yang nyebut kita orang baik? Ayo. Ada, di amplopin 200. Nah, iya nyolatin, kenal kagak. Yang sedih kadang-kadang di kuburan keluarganya doang kok, emaknya, bapaknya, saudaranya. Iya pada sedih, pada nangis. Yang nyolatin pulang udah, gue mau ke sono, gue mau ke Sumarekon, gue ada janji nih sama Pak Lurah mau pergi aja, peduli enggak? Tadi siapa yang mati? Oh, anak ke Bang Wadud, udah gitu doang. Kelar kan? Kelar udah, peduli kagak? Ingat enggak? Jangan apa Pak, nama kita nanti hilang. Minimal kita punya teman, punya saudara yang ingat sama kita, kita nolong kebaikan kita. Nanti kesebut hadhil jenazah min ahlil khair. 40 orang berani bersaksi kita orang baik. Dari dunia sampai akhirat kita berjanji. Tuh Pak, kita satu rombongan. Maka sadar malam hari ini nasihat, cukup kematian sebagai nasihat buat kita. Ketika kita sadar bahwa kita bakal mati, balik sama Allah. Nih saudara kita Bang Rafi Hilmi Ulumuddin bin Abdul Wadud udah meninggal duluan, udah pulang duluan. Kita pun nanti nggak tahu kapan bakal nyusul balik kepada Allah. Kemudian kita sadar malam hari ini, taubat, ngaku banyak dosa sama Allah, ingat kepada Allah, sebut nama Allah, kenal dengan Tuhan kita, Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang ngasih rezeki, napas, duit buat kita. Kita bakal balik sama Allah. Ketika kita balik sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati liridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karama auliya illah wa liman sa'a bil wilayah binati siha salama afia baraka sa'ada rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim sewlillalahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Bang Murdan katanya kultum 7 menit, ini apa jam 9 kurang ya. Mohon maaf ya Pak, bukan ngajarin, saya ngingetin doang ya buat saya pribadi gitu. Maka kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.